Kristus, dan kalau pas ucapkan selamat pagi, selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata pada waktu dia berada di atas bukit, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Puji Tuhan, kalau kita benar-benar merasakan lapar dan dahaga akan kebenaran, biarlah kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi menghadapi masa pandemi ini, bagaimana firman Tuhan benar-benar sementara digenapi bahwa akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Sebagaimana 4 minggu berturut-turut telah diungkapkan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 tentang meterai-meterai yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus dengan pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke meterai yang ke-5 dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca dalam Alkitab terjemahan lama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Tatkala anak domba membuka meterai yang ke-5 itu, aku tampak di bawah tempat persembahan itu segala jiwa orang yang telah terkena bunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang dipegang oleh mereka itu. Maka berteriaklah mereka itu dengan suara besar, katanya, berapa lama lagikah ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tiada menghukumkan dan membelakan darah kami ke atas segala orang yang duduk di atas bumi itu. Maka kepada masing-masing dikaruniakan sehelai jubah putih, dan dikatakan kepada mereka itu bahwa haruslah mereka itu bersabar di dalam sedikit masa, sehingga genap bilangan segala orang yang sertanya menjadi hamba, yaitu saudara-saudara yang akan dibunuh kelak sama seperti mereka itu juga. Terima kasih, puji Tuhan, silakan dulu. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bagaimana Tuhan membuka meterai yang ke-5. Dan apa yang terjadi pada meterai yang ke-5, kita sudah baca bahwa ada kematian yang besar, yaitu mati syahid secara besar-besaran. Padahal dalam meterai yang ke-4 yang sementara berlaku saat ini, akan 1/4 bumi juga akan binasa dengan pedang, yaitu peperangan, dengan bala sampar, saudara, dengan binatang buas-buas di bumi. Dan ternyata itu berkelanjutan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari pada pagi hari ini apa yang terjadi di meterai yang ke-5. Sebagaimana yang diungkapkan pada minggu lalu, kita sudah berada pada meterai yang ke-4, kuda kelabu. Dan di ujung meterai yang ke-4 akan terjadi kegerakan rohani yang besar. Dan setelah terjadi kegerakan rohani yang besar, gereja, yaitu Bapak, Ibu, saya dan saudara, kalau ditentukan sampai ke sana, kalau kita sudah disempurnakan, berarti kita akan menikah secara rohani. Menikah artinya menyatu kepala dan tubuh. Kepala adalah Kristus dan tubuh adalah anggota sidang jemaat dan hamba-hamba Tuhan tentunya, yaitu yang sudah sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Karena kalau bicara tentang kesempurnaan, timbul pertanyaan, kenapa kita harus sempurna?
Karena Bapa di sorga sempurna, Tuhan Yesus juga sempurna. Dan pertanyaan kedua, bagaimana kita disempurnakan? Lewat hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus. Apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah 2 ayat 38. Hendaklah kamu bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi kita lihat 3 hal ini yang dijabarkan menjadi 7 tingkat iman yang diawali dengan mendengar firman, percaya dan terima Tuhan Yesus. Itu dasar iman untuk menuju pada kesempurnaan. Setelah mendengar firman, kita percaya dan kita terima Tuhan Yesus, belum cukup. Harus ada penyesalan dan pertobatan. Karena ada orang yang hanya menyesal tapi tidak bertobat. Kita perhatikan kedua murid Yesus, Yudas dan Petrus. Itu 11-12 istilahnya. Yudas menjual Tuhan Yesus, Petrus menyangkal Tuhan. Sama-sama menyesal setelah mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Mereka telah melakukan kesalahan. Apa yang terjadi? Petrus penyesalannya disertai dengan pertobatan. Sementara Yudas ada penyesalan tapi tidak disertai dengan pertobatan. Justru dia bunuh diri. Dan dia dikatakan dalam Yahya 17 anak kebinasaan. Untuk itu kita lihat Kisah 3 ayat 19. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat. Supaya dosamu dihapuskan. Supaya dosamu diampuni. Supaya dosamu dihapuskan. Jadi ada penyesalan dan ada pertobatan. Dan harus dibuktikan dengan mengeluarkan buah-buah pertobatan. Hasil dari penyesalan dan pertobatan itu ada buah. Ada bukti pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8. Keluarkanlah olehmu buah-buahan yang berpadan dengan tobat. Keluarkanlah olehmu buah-buahan yang berpadan dengan tobat. Jadi penyesalan dan pertobatan itu ada buah, ada hasil. Tadi mungkin kita tukang mabuk, tukang meresahkan kampung. Tapi setelah menyesal dan bertobat, kita keluarkan buah-buah pertobatan. Ada bukti bahwa benar-benar kita telah menjadi anak Tuhan, menjadi terang di dalam dunia ini, dan kita berbuat baik. Saudara, dan ternyata itu pun belum cukup, belum menjamin perbuatan kita yang baik. Karena orang yang menyesal dan bertobat dan mengeluarkan buah-buah pertobatan berarti dia melakukan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Tapi sekali lagi, perbuatan yang baik belum cukup, belum menjamin keselamatan bagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus. Harus apa? Titus 3 ayat 5 kata Paulus kepada Titus. Titus 3 ayat yang kelima. Yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran. Bukan perbuatan baik yang kita perbuat di dalam kebenaran. Melainkan menurut rahmatnya. Menurut rahmatnya. Dengan baptisan yang mengadakan kejadian yang baru. Baptisan yang mengadakan kejadian yang baru. Kelahiran yang baru. Seperti kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Dan dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita perhatikan, itu yang harus kita lakukan, kewajiban. Dan Bapak Ibu Saudara, itu pun kalau kita hubungkan dalam pelajaran tabernakel, meskipun sudah dibaptis sesuai dengan firman Tuhan, masuk dan keluar dari dalam air, masih ada ancaman. Kalau kita tidak tingkatkan iman kita tidak akan terukur.
Sehingga dalam rahasia Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, nanti kita akan ikuti nanti, tapi tidak mengapa kita baca ayat itu. Wahyu 11 ayat 1 dan ayat 2. Pertama, maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur yang seperti tongkat rupanya. Itu berbicara tentang firman Tuhan. Bulu pengukur seperti tongkat rupanya adalah berbicara tentang firman Tuhan yang mengukur. Dengan katanya, bangkitlah dan ukurlah bait Allah. Bait Allah adalah Bapak Ibu saya dan saudara. 1 Korintus 3 ayat 16. Dan tempat korban dan segala orang yang sembahyang di dalamnya. Orang yang sembahyang di dalamnya itu. Dan biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu. Biarkanlah halaman di luar bait Allah itu. Jangan diukur dia. Jangan diukur, tidak akan terukur. Karena sudah diberikan kepada orang kafir. Dan negeri yang kudus itu akan dipijatnya 42 bulan. Masuk pada zaman antikris 42 bulan. Atau 3,5 tahun. Atau 1260 hari. Jadi kita perhatikan, belum cukup meskipun sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, hukum yang berlaku bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu beroleh anugerah Roh Kudus. Setelah kita dibaptis, kita berusaha supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus, supaya sempurna kelahiran kita. Lahir baru daripada air dan roh. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus pikir dia harus masuk ke dalam rahim saya yang sudah rambut putih ini. Bagaimana mau masuk ke dalam rahim ibu? Lalu diperanakkan pula. Padahal yang Tuhan maksud adalah diperanakkan daripada air adalah baptisan air, diperanakkan daripada roh adalah baptisan roh. Tidak mengapa kita baca Yohanes 3 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7 3 kali. Tuhan Yesus mengatakan. Maka Yesus pun menjawab serta berkata kepadanya. Yesus menjawab serta berkata kepada Nikodemus. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jikalau seorang tidak diperanakkan pula. Kalau tidak diperanakkan pula. Tidak dapat ia melihat kerajaan Allah. Tidak dapat melihat. Ayat 4 tidak mengapa kita baca. 4. Maka kata Nikodemus kepadanya. Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus. Bagaimanakah orang dapat diperanakan pada masa tuanya? Bagaimana orang mau dilahirkan, diperanakan pada masa tuanya? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Dan diperanakan pula. Dan diperanakan pula. Tapi kata Tuhan Yesus dalam ayat yang kelima. Maka jawab Yesus. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jikalau barang seorang tidak diperanakan daripada air dan roh. Siapa yang tidak dilahirkan, diperanakan dari air dan roh, yaitu baptisan air dan baptisan roh, tidak boleh ia masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak boleh masuk. Ayat 3 tadi, melihat pun tidak bisa, apalagi mau masuk. Yang ketujuh. Jangan engkau heran. Jangan engkau heran. Sebab sudah kukatakan kepadamu. Sudah kukatakan kepadamu. Bahwa wajib kamu diperanakan. Wajib, harus kita diperanakan. 3 kali Tuhan berkata, menjelaskan kepada Nikodemus bahwa kita harus diperanakan, yaitu dari air dan roh. Jadi setelah kita dibaptis dengan roh, kita dipenuhi dengan roh, itu juga masih disebut sebagai kanak-kanak rohani. Kita harus mendewasakan rohani kita dengan berusaha untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus. Karena di dalam tingkat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, ada karunia roh, ada jawatan Tuhan, dan ada buah roh. Jadi kita perhatikan, ada 9 karunia roh, tapi roh itu satu. Ada 5 jawatan Tuhan, tapi Tuhan itu satu. Ada perbuatan ajaib atau buah roh, yaitu 9 buah roh. Tidak mengapa kita baca. Mulai dari karunia roh, 1 Korintus 12 ayat yang keempat. Yang keempat adalah berbagai-bagai karunia. Ada 9 karunia Roh Kudus yang diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 ini, ayat 8 sampai 11. Tetapi rohnya itu satu. Roh itu satu. Dan ada berbagai-bagai jawatan. Sampai di situ dulu. Jadi ada 9 karunia roh. Karunia perkataan hikmat,
karunia perkataan marifat, karunia membedakan segala roh, yang disebut sebagai kehidupan gereja pengantin. Ada karunia iman, karunia mujizat, dan karunia kesembuhan. Itu disebut pergerakan gereja pengantin. Gereja akan bergerak kalau karunia-karunia ini berjalan. Karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan. Dan bagian yang ketiga, karunia lidah atau bahasa roh. Karunia lidah yang diartikan dan karunia nubuatan itu merupakan pernafasan. Karena karunia itu digunakan apabila kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sehingga kita hidup, bergerak, dan bernafas. Kalau karunia-karunia ini dimiliki oleh kita semua hamba Tuhan dan sidang jemaat. Jadi dalam 1 Korintus 14 berbagai-bagai karunia, tapi roh itu satu. Baru 5 jawatan Tuhan. Ayat 5. Kelima, dan ada berbagai-bagai jawatan. Karunia-karunia Roh Kudus akan menentukan jawatan apa yang Tuhan percayakan kalau kita sampai pada kegerakan rohani yang besar. Tetapi Tuhannya itu satu. Tuhan satu. 5 jawatan Tuhan. Efesus 4 ayat 11-12. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Kalau kita tekun Bapak Ibu Saudara, bukan saja hamba Tuhan, sidang jemaat juga Tuhan persiapkan. Kita merupakan kader-kadernya Tuhan. Kalau kita merebut karunia-karunia dan akhirnya karunia itu menentukan jawatan. Kalau dia penuh atau semua karunia dia miliki, tidak menutup kemungkinan dia menjadi rasul. Karena ada 12 rasul. Inti sebagaimana 12 rasul gereja hujan awal, begitu juga 12 rasul gereja hujan akhir. Lalu sampai kita menjadi manusia yang ajaib. Kalau kita mengeluarkan perbuatan ajaib, buah roh itu perbuatan ajaib. Buah roh berbeda dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu dikeluarkan oleh kemampuan seseorang. Dia tidak percaya kepada Tuhan juga bisa berbuat baik. Jadi kita perhatikan beda perbuatan baik dan buah roh. Sebab itu dalam ayat yang ke-6 1 Korintus 4, Paulus tidak bilang buah roh, tapi dia bilang perbuatan ajaib. Yang ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ada 9 perbuatan ajaib yaitu buah roh dalam Galati 5 ayat 22-23. Tetapi Allah itu juga yang mengerjakan segala hal itu di dalam sekalian. Allah yang mengerjakan lewat Roh Kudus, bukan kemampuan kita. Dalam Galati 5 ayat 22-23 sekali lagi, ada 9 buah roh yang disebut Paulus tadi adalah perbuatan ajaib. Berarti kalau kita mengeluarkan perbuatan ajaib ini, kita menjadi manusia yang ajaib. Memang Bapak Ibu Saudara, karena sudah mengeluarkan kasih sampai tahan nafsu atau pengendalian diri. Tidak mengapa kita baca Galatia 5 ayat 22-23. Itulah perbuatan ajaib yang dimaksud oleh Paulus. Yang ke-22, tetapi buah-buahan roh, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, tahan nafsu atau pengendalian diri. Maka tiada ada hukum yang melarangkan yang demikian. Tidak ada hukum yang melarangkan yang demikian. Jadi inilah cara kita untuk sampai pada kesempurnaan. Itulah jawaban dari pertanyaan, bagaimana kita disempurnakan. Tadi pertanyaan, kenapa kita harus disempurnakan? Karena Bapa di sorga sempurna, Tuhan Yesus sempurna, dan doa Tuhan Yesus untuk kita jadi satu dengan Bapa, satu dengan Anak. Yohanes 17 ayat 21. Supaya semuanya jadi satu juga. Semua Bapak Ibu saya dan saudara jadi satu juga. Sama seperti engkau di dalam aku. Sama seperti Bapa dengan Tuhan Yesus. Dan aku pun di dalam engkau. Aku Tuhan Yesus di dalam Bapa. Supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita. Supaya Bapak Ibu saya dan saudara jadi satu dengan kita, yaitu Bapa dan Anak.
Sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruhkan aku. Jadi doa Tuhan Yesus untuk kita jadi satu. Jadi itulah pertanyaan pertama, kenapa kita harus disempurnakan? Jawaban kedua, bagaimana disempurnakan? Lewat proses 7 tingkat iman. Dan pertanyaan yang ketiga, kapan kita akan disempurnakan? Kita sudah berada pada meterai keempat sekarang. Di ujung meterai keempat ini terjadi kegerakan rohani yang besar yang akan membawa gereja sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Setelah sempurna sama dengan Kristus, Efesus 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman, sampai pada satu iman dan marifat anak Allah, marifat anak Allah, dan menjadi orang yang sudah akil balik, orang akil balik, dewasa rohani, sehingga bertambah-tambah sempurna, bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. sama dengan Kristus. Setelah sempurna menyatu, itulah pernikahan yang dikatakanlah Wahyu 19 ayat yang ke-7. Ketika kawin anak domba. Kawin di sini adalah menyatu. Bukan kawin seperti dunia ini, perempuan dan laki-laki. Memang laki-laki adalah pengantin sorga Tuhan Yesus, kita adalah pengantin wanita. Tapi pernikahan di sini menyatu karena kita sudah sempurna. Menyatunya kepala yaitu pengantin pria sorgawi yaitu Tuhan Yesus, dan bapak ibu saya dan saudara sebagai tubuh Kristus. Disinilah letaknya pernikahan. Setelah gereja masuk pada kegerakan rohani yang besar selama 980. Karena meterai yang kelima yang kita bahas saat ini adalah 280, 9 bulan 10 hari. Itulah masa mengandung. Dan di sini ada dua yang dimaksud dengan gereja mulia, gereja pengantin mulia, dan gereja pengantin kurang mulia. Sebenarnya menurut saya, karena ini memang pelajaran, tapi kalau saya sebenarnya gereja pengantin paling mulia dan mulia. Tapi dalam pelajaran mulia dan kurang mulia untuk membedakan. Jadi ada yang mulia di sini adalah 144.000 perawan yang suci yang dipersiapkan oleh Tuhan yang diungkapkan dalam Wahyu 7 dan Wahyu 14 nanti. Yaitu 144.000 perawan yang suci yang tidak dijama oleh laki-laki, belum dijama kecuali bapaknya. Tuhan siapkan itu Bapak Ibu Saudara. Dan mereka akan sama dengan Tuhan Yesus yang tanpa hubungan badani mereka akan mengandung. Itu yang akan terjadi. Memang pada pemandangan manusia mustahil. Itulah yang disebut gereja pengantin mulia. Gereja pengantin kurang mulia itulah yang menghasilkan lewat penginjilan akan gereja pengantin yang mulia itu. Kalau kita disempurnakan, kita disebut gereja pengantin yang kurang mulia. Tapi seperti saya katakan tadi, siapa bilang tidak mulia? Kalau disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh, suatu hal yang luar biasa. Jadi masuk pada hari ke-980 setelah kegerakan rohani yang besar, terjadi pernikahan, menyatunya. Jadi gereja harus mempersiapkan diri seperti pengantin dunia. Pengantin perempuan ibadah pernikahan jam 10, jam 6 sudah ke salon atau salon yang datang. Karena mempersiapkan diri. Nah begitu juga dengan kita. Kita siapkan diri dengan pakaian pengantin. Karena ada perumpamaan dalam Matius 22. Ada yang masuk pada perjamuan tapi tidak pakai pakaian pengantin. Disuruh keluar. Tidak mengapa kita baca ayat 12 mulai Matius 22.
11, maka bertitalah ia kepadanya. Bertitalah ia kepadanya, Aitolan, bagaimanakah engkau masuk kemari bagaimanakah engkau masuk kemari dalam perjamuan kawin pada waktu itu? dengan tidak memakai pakaian perjamuan kawin? Tidak memakai pakaian perjamuan kawin, terus Maka kebenganganlah orang itu. kebengangan orang itu. Maka Tita Baginda itu kepada hambanya. Tita Baginda kepada hambanya, Ikatlah kaki tangannya, ikatlah kaki tangannya, buangkan ke dalam gelap yang di luar. buangkanlah ke dalam gelap yang di luar. Di sanalah kelak tangisan dan kertak. Di sanalah letaknya tangisan dan kertak gigi. Jadi kita perlu mempersiapkan. Itu perumpamaan perjamuan yang besar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk pada perjamuan yang besar. Kita harus mempersiapkan diri. Coba kita baca Wahyu 19 ayat 7 yang saya sudah sentil tadi. Yang ketujuh, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba, Ketika kawin anak domba yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan istrinya pun sudah bersedia. istri salinan baru, pengantennya, Bapak, Ibu, saya dan saudara sudah siap dengan pakaian pengantin, yaitu karunia-karunia roh yang kita miliki. Dan setelah kita menikah, Bapak Ibu Saudara, masuk pada metrai yang kelima yang sementara kita pelajari saat ini. Apa yang terjadi? Saudara, sebab itu peringatan kepada gereja mengandung, gereja menyusui. Minta pelarianmu jangan berlaku pada musim dingin. Ini sudah disebut musim dingin. Kalau musim dingin, kalau di Eropa itu salju, orang tidak bisa bekerja. Dan hari Sabat, ketentuan Taurat, hari Sabat tidak boleh bekerja. Coba kita baca Matius 24 ayat 19 dan 20. Ke-19, wahai bagi segala perempuan yang mengandung, Celaka bagi gereja yang mengandung. dan yang menyusui anaknya pada masa itu. Gereja menyusui juga disebut celaka. Hendaklah kamu berdoa, Berdoa, minta pelarianmu itu jangan berlaku pada musim dingin minta pelarianmu jangan nanti berlaku pada musim dingin ini atau hari Sabat. atau hari Sabat. Sabat yang sesungguhnya sebenarnya di 1000 tahun masa damai. Tapi kenapa Tuhan bilang jangan berlaku pada musim dingin, orang tidak bisa bekerja. Hari Sabat orang tidak bisa bekerja. Dan memang di sini berlaku kelaparan atau masa vakum. Tuhan mendatangkan kelaparan, bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air. Sebab itu sekali lagi Tuhan Yesus berkhotbah dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan firman. Kalau kita lapar dan dahaga akan firman saat ini, kita adalah orang yang berbahagia. Jangan sampai nanti di sini orang mau cari Tuhan. Tuhan bikin lapar, tapi tidak ada makanan. Saudara, tapi ini masalah rohani. Amos 8 ayat 11-12, bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman. Yang ke-11, bahwasanya hari akan datang kelak. Hari akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan Hua. Demikianlah firman Tuhan Hua. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri, Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan di dalam negeri. yaitu bukannya lapar akan roti, Bukan lapar akan roti, dan bukannya dahaga akan air, bukan dahaga akan air. melainkan akan mendengar segala firman Tuhan. Orang lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Maka orang akan mengembara daripada laut sampai kepada laut, Mengembara dari laut datang ke laut, naik kapal laut. dan daripada utara datang ke timur. Utara ke timur naik pesawat udara. Orang akan beridar-idar, Beridar-idar, akan menuntut firman, menuntut, mencari firman. tetapi tiada didapatinya akan Tidak didapatinya akan dia. Jadi orang akan menuntut firman. Seperti sekarang banyak orang menuntut ilmu. Saudara, waktu itu orang akan menuntut, mencari firman, tetapi tidak, karena sudah berlaku musim dingin. Tidak ada lagi pemberitaan seperti saat ini. Saudara, antek-antek antikris mulai beroperasi di sini. Sekali lagi, karena di sini ada kematian atau mati sakit. Meskipun sudah disempurnakan. Kecuali kita perhatikan
yang memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melahirkan 144.000 itu pengantin mulia. Tapi pengantin yang kurang mulia, kalau ditetapkan seperti pembacaan kita tadi untuk mati syahid, kita akan menggenapi bilangan. Karena pada waktu itu darah orang-orang seperti darah Habil yang mengadu kepada Tuhan karena dia telah dibunuh oleh kakaknya Kain. Demikian juga darah-darah orang yang mati karena Tuhan, mereka akan menuntut bela. Dikatakan kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-10 pembacaan tadi, Wahyu 6 ayat 10. Maka berteriaklah mereka itu dengan suara besar, katanya, berapa lamakah lagi ya Tuhan? Berapa lamakah lagi ya Tuhan? Yang kudus dan yang benar. Yang kudus dan yang benar. Engkau tidak menghukumkan dan membelahkan darah kami di atas segala orang yang duduk di bumi itu. Ayat 11. Ayat 11. Maka kepada masing-masing dikaruniakanlah sehelai jubah putih, dan dikatakan kepada mereka itu, bahwa haruslah mereka itu bersabar. Haruslah mereka itu bersabar Di dalam sedikit masa. Sehingga genap bilangan segala orang yang sertanya menjadi hamba, yaitu saudaranya yang akan dibunuh kelak. Akan dibunuh kelak seperti mereka itu. Jadi kita perhatikan, ada kematian atau mati syahid. Meskipun sudah sempurna, tapi kalau ditentukan untuk menggenapi bilangan. Saya berdoa kalau Tuhan izinkan saya masuk ke sana, Tuhan, kalau boleh saya tidak mati syahid. Tapi bukan kehendak kita yang menjadi, kehendak Tuhan. Tapi tidak menjadi masalah, karena orang yang mati syahid di sini juga akan tetap dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Bertemu dengan orang-orang yang tidak mengalami kematian, yang akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 30-31. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ungkapkan bagi kita untuk kita mempersiapkan diri supaya masuk pada kegerakan rohani yang besar. Kita disempurnakan. Karena kalau tidak disempurnakan, berarti akan masuk pada zaman antikris. Iman yang hanya sampai di halaman tidak akan terukur. Sebab itu kita berusaha supaya iman kita terukur. Kita berusaha, Tuhan yang memberikan Roh Kudus. Karena kalau baptisan air dilakukan oleh hamba Tuhan, tapi baptisan Roh itu dari Tuhan. Saudara, Tuhan yang mengaruniakan itu. Tidak ada yang mustahil kalau kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan akhirnya pada waktu yang kita tidak sangka, Tuhan anugerahkan itu di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan suatu modal bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan anugerah Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita untuk kita tidak takut menghadapi masa sekarang ini. Kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudara, penggenapan firman Tuhan, kita sudah berada pada meterai yang keempat. Dan kegerakan rohani yang besar luar biasa. Bagaimana pemakaian Tuhan? Karena Injil kerajaan ini akan dimasyurkan ke 4 penjuru alam. Matius 24 ayat yang ke-14. 14. Maka Injil kerajaan ini akan dimasyurkan di dalam seluruh dunia ini, akan menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa. Kemudian daripada itu barulah tiba kesudahan itu. Jadi Injil kerajaan ini akan dimasyurkan dulu. Setelah dimasyurkan sekali lagi masuk pada masa vakum. Itulah meterai yang kelima yang sementara kita pelajari saat ini. Tidak ada pemberitaan akan mati syahid secara besar-besaran meskipun sudah sempurna. Tapi kalau dia menggenapi bilangan, saudara, itu akan terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tidak perlu takut. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita menghadapi masa pandemi saat ini membuat orang banyak yang takut. Saya telepon anak saya, dia bilang, "Papi,
kantor saya dekat jalan. Sebentar-sebentar ada ambulans. Saya sedang berdoa. Karena memang kita berada pada materai keempat. Banyak orang yang mati dalam salinan lama maut, tapi salinan baru bala sampar. Seperti ini. Jadi kalau ini terjadi adalah penggenapan firman Tuhan. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Kalau toh kita mati, mati karena Tuhan, tidak menjadi masalah. Sebab itu Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 14. 14 ayat 8. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati bagi Tuhan. Yang ke-8, karena jikalau kita hidup kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan. Atau jikalau kita mati bagi Tuhan. Kita mati bagi Tuhan. Sebab itu jikalau kita hidup atau mati, Kita hidup atau kita mati, kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, itu terserah Tuhan karena batas waktu kehidupan kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan tidak ada yang dapat melewatinya. Kematian Ibu Gembala memang sudah banyak tanda. Waktu kami tiba di Kuala Lumpur, dia bilang sama saya, tinggal kali ini saya datang di Malaysia. Dan memang benar, itu bulan Februari. Bulan Maret, Malaysia lockdown. Kami sudah ada tiket untuk sampai ke kota Kinabalu, akhirnya batal. Dan memang benar, dengan perkataan engkau dibenarkan. Perkataan Ibu Pendeta dibenarkan, tinggal kali itu. Dan memang tentunya sudah dia rasakan, dia tahu tandanya. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Batas waktu kehidupan kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan, yang tidak dapat kita lalui. Ayub 14 ayat yang kelima, itu firman Tuhan. Ayub 14 ayat 5. Jikalau segala hari manusia sudah dibilang atau sudah dihitung, jikalau jumlah segala bulannya sudah tentu padamu, jikalau engkau sudah menentukan perhinggaannya, engkau Guru besar, yaitu Tuhan sudah menentukan batas atau perhinggaannya yang tidak dapat dilalui olehnya. Kalau Tuhan sudah tentukan batas waktu, kita tidak dapat melalui batas waktu itu. Itu kebenaran firman Tuhan. Kecuali seperti orang-orang tertentu, termasuk Raja Hizkia, karena datang lewat nubuatan. Dan ada tindakan yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Karena Tuhan suruh Nabi Yesaya, pergi, katakan kepada Hizkia, berwasiatlah kepada isi istanamu, karena engkau akan mati. Karena pada waktu itu Hizkia sakit parah. Tapi tindakan Hizkia pada waktu itu, dia tidak minta supaya Nabi Yesaya doakan dia. Dia berpaling ke wajahnya ke dinding. Dalam 2 Raja-Raja 20, di sana diungkapkan bagaimana dia mengungkapkan segala sesuatu yang dia lakukan. Dia berdoa, dan akhirnya doa dan air mata, doa dan tangisannya membuat Tuhan mengubah keputusan. Yang seharusnya dia mati, tapi Tuhan berikan tambahan waktu 15 tahun. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja saja, 20 ayat 1, karena belum lagi Yesaya keluar dari pintu gerbang, sudah datang firman Tuhan, kembali kau, pergi katakan kepada Hizkia, doamu, tangisanmu, karena banyak orang nggak berdoa kok menangis, ada di dalam firman Tuhan. Doa dan air mata membatalkan keputusan Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Yang pertama, bermula, maka pada masa itu juga jatuhlah Hizkia sakit payah, hampir akan mati. Maka datanglah Nabi Yesaya bin Amos menghadap Baginda serta katanya, demikianlah firman Tuhan, berwasiatlah engkau kepada orang isi istanamu, karena engkau akan
mati kelak. Karena engkau akan mati kelak. Tiada hidup lagi. Tiada hidup lagi. Setelah itu maka baginda pun memalingkan wajahnya ke sebelah dinding. Dia tidak minta Nabi Yesaya doakan dia. Dia memalingkan wajahnya ke dinding. Dan apa yang dia katakan? Lalu meminta doa kepada Tuhan. Meminta doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, hendaklah kiranya engkau ingat akan hal aku sudah berjalan di hadapan hadirat-Mu dengan segala benar dan sempurna hatiku. terus Dan sudah kuperbuat barang yang benar kepada pemandangan-Mu. Maka baginda Hizkia pun menangislah dia tersedia. berdoa disertai dengan tangisan. Hatta maka belum sudah Yesaya keluar daripada pagar halaman yang di tengah itu, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi belum keluar pagar istana, datang firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Pulang, pergi kepada Hizkia. Baliklah engkau, katakan kepada Hizkia penganjur umatku, demikianlah firman Tuhan Allah moyangmu Daud, sudah kudengar permintaan Sudah kudengar permintaan doamu. dan sudah kulihat segala air matamu, Sudah kulihat air matamu. bahwasanya aku akan menyembuhkan dikau kelak. Aku menyembuhkan dikau kelak. Maka selang 3 hari engkau kelak naik akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana doa dan air mata mengubah keputusan Tuhan. Karena Tuhan sampaikan, engkau akan mati. Dan ternyata Hizkia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Jadi orang yang tertentu yang Tuhan sampaikan dapat mengubah keputusan Tuhan. Tapi sekali lagi, batas waktu kehidupan kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu kita perlu berjaga. Perlu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu solusinya. Menghadapi pandemi yang ada, menghadapi masa sukar yang ada. Tuhan sudah janjikan akan beda orang yang beribadah dan yang tidak beribadah, antara orang yang benar dan orang fasik. Tuhan bedakan. Sehingga kalau kita memenuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan, seperti saat ini, kita boleh datang kepada Tuhan, beribadah, meskipun melalui live streaming Facebook dan Zoom, tapi sama-sama kita beribadah. Dan ada janji ibadah itu, berbakti kepada Tuhan, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Jadi kita tidak sia-sia melakukan ini. Dan ini yang perlu kita lakukan, tinggal membalas segala kebajikan Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan masuk pada meterai yang kelima. Karena kita akan diangkat kalau Tuhan izinkan kita untuk hidup dan tidak akan mengalami kematian. Luar biasa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah kita senantiasa pulangkan segala keberadaan hidup kita. Kalau toh kita mengalami kesusahan, kita kembalikan kepada Tuhan. Itu pengalaman dari Raja Daud. Mazmur 55 ayat 23. Yang ke-23, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Maka ia pun akan memeliharakan dikau. Ia memeliharakan engkau. Pada selama-lamanya tiada ia memberi orang yang benar itu tergelincir. Jadi pulangkan kesusahan kita kepada Tuhan. Apalagi menghadapi pandemi ini, kita perlu berharap kepada Tuhan. Sehingga setiap janji Tuhan kita boleh alami, kita boleh rasakan. Karena Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Bilangan 23:19. Masakan ia berfirman lalu tidak diadakannya? Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikannya? Tuhan sekali lagi tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Apa yang dia firmankan, itu yang akan terjadi. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya pada siang hari ini. Mari kita masuk di dalam doa dan penyembahan. Betapa besar kasih